Pelatih Argentina sebut lebih pilih Messi daripada Maradona. Pelatih timnas Argentina yakni Lionel Scaloni mengatakan bahwa dirinya lebih memilih Lionel Messi daripada Diego Armando Maradona. Dirinya menganggap bahwa dia memiliki ikatan yang spesial dengan La Pulga. Resmi, orang terkaya di Inggris ajukan penawaran untuk beli Manchester United. Perusahaan miliarder Inggris Sir Jim Ratcliffe yakni Ineos secara resmi menyatakan minatnya untuk membeli klub Manchester United. Dikutip dari BBC Internasional, Ineos secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon pembeli dari Setan Merah. Ratcliffe gagal dengan penawaran 4,25 miliar pound sterling atau sekitar lebih dari 74 triliun rupiah untuk bisa membeli Chelsea pada tahun yang lalu. Kini ia pun mencoba peruntungan untuk bisa membeli Manchester United. Timo Werner minta Christopher Nkunku pikir 2 kali sebelum pindah ke Chelsea. Sebuah peringatan diberikan oleh Timo Werner kepada Christopher Nkunku yang menyebut rekan timnya tersebut perlu berpikir 2 kali sebelum ia pindah kepada Chelsea. Timo Werner yang merupakan mantan pemain dari Chelsea memberikan peringatan kepada Nkunku yang menyebut pindah ke Chelsea bisa menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan untuk sang pemain. Werner menyebut bahwa satu hal yang perlu disiapkan oleh Nkunku saat pindah menuju Chelsea adalah ia harus siap untuk menjadi pemain cadangan. Manchester United jadi tim paling banyak dibobol tendangan bebas secara langsung. Manchester United mempunyai catatan minor di Liga Inggris di musim ini. Setan Merah menjadi tim paling banyak dibobol dengan tendangan bebas. Dalam catatan Squawka, Manchester United sudah kebobolan 2 gol dari tendangan bebas secara langsung, dan catatan itu lebih banyak di antara tim-tim Liga Inggris lainnya di musim ini. Tanpa Casemiro, Manchester United mainkan formasi 4-4-2 lawan Arsenal. Manchester United dipastikan tidak akan diperkuat oleh Casemiro saat menyambangi Arsenal dalam duel lanjutan Liga Premier Inggris di pekan ini. Absennya Casemiro memang buruk, tetapi Manchester United masih punya Scott McTominay dan juga Fred, dan kemungkinan besar kedua pemain itu bakal diduetkan dalam formasi double pivot. Formasi ini biasanya mengorbankan satu gelandang kreatif, tetapi sepertinya Ten Hag tidak mau mengambil resiko tersebut. Jadi kemungkinan Bruno Fernandes dan Christian Eriksen akan tetap diturunkan. 4 gelandang turun bersama dan tersisa 2 spot di lini serang. Di formasi ini Ten Hag kemungkinan menduetkan Marcus Rashford dan juga Wout Weghorst. Borussia Dortmund siap lepas 3 pemain di musim panas. Borussia Dortmund sepertinya tidak akan memperpanjang kontrak 3 pemainnya, yakni Rafael Guerreiro, Anthony Modeste, dan juga Felix Paslang. Informasi tersebut dikonfirmasi langsung oleh media asal Jerman Yeni Sportbild. Dalam laporannya diketahui jika Borussia Dortmund memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dari Guerreiro, Modeste, dan juga Paslang pada musim panas mendatang. Diketahui ketika pemain tersebut kontraknya akan habis pada waktu yang bersamaan, yakni pada tanggal 30 Juni 2023. Wout Weghorst masih melambam di laga debut. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan komentar terkait debut Wout Weghorst pada laga tandang kontra Crystal Palace. Ten Hag menilai Weghorst telah menunjukkan penampilan yang bagus. Terkait kegagalannya mencetakkan gol pada laga debut, Ten Hag menilai bahwa Weghorst masih membutuhkan waktu untuk bisa menyatu dengan permainan tim. Dia harus bisa beradaptasi dengan permainan kami. Dia belum tahu cara kami bermain. Dia hanya mendapatkan pengarahan singkat dan berlatih beberapa hari, ujar dari sang manajer. Graham Potter didesak surat Jorginho dan Aubameyang dari rencananya di Chelsea. Mantan bek Chelsea yakni Frank Leboeuf mendesak Graham Potter untuk memastikan Jorginho dan juga Pierre-Emerick Aubameyang bukan bagian dari rencana jangka panjangnya di Stamford Bridge. Diketahui kedua pemain tersebut di musim ini tidak menunjukkan performa yang maksimal.
Manchester United sepakat melepas Anthony Elanga ke Borussia Dortmund. Anthony Elanga nampaknya tidak akan melanjutkan perjalanannya di sisa musim ini bersama Manchester United. Sang winger dilaporkan akan pindah ke Jerman untuk bergabung dengan Borussia Dortmund. Bill mengklaim bahwa Borussia Dortmund sudah mendekati Elanga sejak awal tahun. Ia dikabarkan akan pindah ke Dortmund dengan status pinjaman, namun Dortmund memiliki opsi untuk membelinya secara permanen di akhir musim. Brighton bandrol harga tinggi untuk Moises Caicedo. Chelsea diketahui cukup tertarik untuk bisa mengamankan jasa sang gelandang Brighton yakni Moises Caicedo. Karena itu Brighton dikabarkan sudah membandrol harga dari sang pemain. Dalam laporan yang sama diketahui apabila pihak Brighton telah menghubungi Chelsea dan memberitahu kepada mereka harga dari sang gelandang tersebut. Untuk harganya sendiri diketahui apabila Brighton membandrol harga sang pemain di angka 75 juta pound sterling. Tak hanya itu, Chelsea juga harus membayar sang gelandang dengan harga penuh dan Brighton juga dikabarkan tak mau menerima negosiasi harga di bawah angka tersebut. Nottingham Forest pinjam Chris Wood dari Newcastle United. Nottingham Forest sedang dalam pembicaraan dengan Newcastle United mengenai kesepakatan pinjaman untuk striker Chris Wood. Tim asuhan dari Steve Cooper membutuhkan pemain baru di sepertiga akhir lapangan karena Taiwo Awoniyi akan absen selama 2 bulan karena mengalami cedera pangkal paha. Daily Mail melaporkan bahwa Chris Wood setuju untuk pergi meninggalkan Newcastle United dengan status pinjaman yang akan termasuk opsi untuk pembelinya secara permanen di akhir musim. Bayern Munchen resmi dapatkan Konrad Laimer. Penggawa RB Leipzig yakni Konrad Laimer dikabarkan resmi pindah menuju raksasa Bundesliga Jerman Bayern Munchen. Berdasarkan data dari Transfermarkt, kontrak Laimer akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 nanti, dan itu membuat sang pemain asal Austria tersebut boleh menerima tawaran dari klub lain per 1 Januari ini. Laimer akan pindah ke Bayern Munchen dengan status bebas transfer. Konrad Laimer kini menjadi pemain ketiga yang dibawa oleh Julian Nagelsmann dari RB Leipzig menuju Bayern Munchen. Sebelumnya ada Dayot Upamecano dan juga Marcel Sabitzer yang dibajak Nagelsmann dari mantan klubnya tersebut. Resmi West Ham United dapatkan striker milik Aston Villa. West Ham United telah mengajukan tawaran sekitar 12 juta pound sterling untuk bisa mendaratkan striker Aston Villa yakni Danny Ings. Danny Ings sudah malang melintang di klub Liga Premier Inggris dan sudah terbukti selalu mencetakkan gol di setiap klub yang ia bela. Dan itu sesuai dengan etos kerja milik David Moyes. The Hammers ingin menyegarkan lini serang mereka di Januari ini setelah mereka memiliki kekhawatiran atas performa dari Mikel Antonio. Terkini pihak Aston Villa telah setuju untuk melepas Danny Ings dengan biaya transfer yang mencapai 15 juta pound sterling. Pratama Arhan di Tokyo Verde lebih lama. Masa depan Pratama Arhan di Tokyo Verde sudah punya kepastian. Pemain 21 tahun itu akan menjadi bagian dari klub untuk musim 2023. Saya sangat senang bisa kembali ke Tokyo Verde. Saya berharap ke depan bisa tampil secara maksimal dan bisa membantu Tokyo Verde ke masanya lagi, kata Arhan seperti yang diunggah oleh Instagram resmi dari Tokyo Verde. Manchester City catatkan comeback fantastis atas Tottenham. Manchester City meraih kemenangan penting dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Man City diketahui menang 4-2 atas Tottenham Hotspur. Tottenham awalnya lebih dulu memimpin 2 gol masing-masing, diciptakan oleh Dejan Kulusevski dan juga Emerson Royal. Man City kemudian membalas langsung dengan memborong 4 gol lewat Julian Alvarez, Erling Haaland, dan juga 2 gol dari Riyad Mahrez. Kemenangan ini membuat Manchester City mengoleksi 42 poin atau terpaut 5 angka dari Arsenal di puncak klasemen. Sementara Tottenham semakin tertahan di posisi kelima dengan koleksi 33 poin. Hasil comeback juga dilakukan oleh Real Madrid. Madrid secara luar biasa sukses mengandaskan Villarreal dengan skor akhir 3-2 dalam laga 16 besar Copa del Rey. Real Madrid sejatinya tertinggal 2 gol lebih dahulu akibat aksi dari Etienne Capoue dan juga Samuel Chukwueze.
Namun tim tamu berhasil bangkit di babak yang kedua. Comeback fantastis Real Madrid terwujud lewat 3 gol yang masing-masing diciptakan oleh Vinicius Junior, Eder Militao dan juga Dani Ceballos. Berkat hasil ini Real Madrid pun berhak melaju ke babak perempat final. Sedangkan di partai lain Barcelona berhasil lolos ke perempat final Copa del Rey usai menang 5-0 atas Ceuta. Gol Barca dicetakkan oleh Rafinha, 2 gol dari Robert Lewandowski dan disusul Ansu Fati dan juga terakhir gol dari Frank Kessie. Sedangkan dari Italia, Juventus berhasil kalahkan Monza. Juventus sukses mengalahkan AC Monza dengan skor tipis 2-1 dalam laga babak 16 besar Coppa Italia. Gol dari Moiskin mampu disamakan oleh Mattia Vallotti di babak yang pertama. Namun Juventus pun memastikan kemenangan berkat gol dari Federico Chiesa di babak yang kedua. Berkat hasil ini, Juventus berhak melaju ke babak perempat final untuk menghadapi Lazio. Elkan Bagot resmi dipinjamkan ke Cheltenham Town. Masa peminjaman Elkan Bagot bersama Gillingham sudah berakhir pada Januari ini, dan bek timnas Indonesia itu kini berseragam Cheltenham Town. Gillingham sebelumnya adalah tim penghuni divisi keempat, beda halnya dengan Cheltenham yang kini sudah berada di divisi yang ketiga. Ronaldo cetak 2 gol dalam laga debutnya di Arab Saudi. PSG bertemu dengan Riyadh Al-Star dalam laga uji coba di King Fahd International Stadium. Meski hanya uji coba, duel ini berlangsung panas. Ini merupakan pertemuan dua pemain bertitel GOAT yakni Ronaldo dan juga Lionel Messi. Dalam laga debutnya Ronaldo di Arab Saudi ini, ia berhasil mencetakkan 2 gol ke gawang PSG. Sedangkan Lionel Messi hanya bisa mencetakkan 1 gol saja. Walau begitu, laga tetap dimenangkan oleh PSG dengan skor akhir 5-4 karena Ronaldo hanya bermain 45 menit saja di babak pertama yang sebelumnya berakhir imbang 2-2. Duel terakhir Messi dan Ronaldo, perasaan fans campur aduk. Duel Cristiano Ronaldo kontra Lionel Messi semalam menyuguhkan kegembiraan sekaligus kesedihan bagi para fans. Laga itu mungkin bisa menjadi duel terakhir Messi versus Ronaldo. Keduanya mengukir legasi baru untuk dicapai pemain lain di masa mendatang. Messi dan Ronaldo telah menginspirasi satu generasi dan membawa kegembiraan bagi jutaan orang. Resmi Noni Madueke segera menjadi pemain baru ke-6 Chelsea di bursa transfer Januari. Chelsea akan segera meresmikan pemain baru ke-6 di bulan Januari ini atau bursa transfer musim dingin. Pemain yang akan berseragam tebus selanjutnya adalah Noni Madueke. Demi bisa mendapatkan Madueke, laporan dari jurnalis Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Chelsea harus merogoh dana sebesar 35 juta euro. Sejauh ini belum diketahui berapa durasi kontrak yang disodorkan oleh Chelsea kepada Madueke. Namun durasinya diperkirakan sangat panjang dan mungkin bisa mencapai tahun 2027 mendatang. AS Roma siap jual Nicolo Zaniolo. Klub Liga Italia AS Roma siap menjual Nicolo Zaniolo di bursa transfer Januari. Penjualan ini dikarenakan kontrak sang pemain akan habis dan belum ada kesepakatan kontrak baru antara kedua belah pihak. Oleh karena itu AS Roma berniat menjual daripada melepasnya secara gratisan. Sejauh ini Tottenham Hotspur, Arsenal, West Ham dan juga Borussia Dortmund adalah segelintir klub yang tertarik untuk mendatangkan Nicolo Zaniolo pada bursa transfer Januari ini. Tetapi AS Roma dikabarkan hanya akan mau menjualnya di angka 40 juta euro saja.